Saya di sini akan menyampaikan tentang konsep sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengetahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa atau dapat mengetahui dasar-dasar politik itu dengan benar. Mekanisme sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi politik ini ialah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok itu di tengah masyarakat dalam menciptakan suatu tatanan atau tata cara dari masyarakat yang bergerak itu dengan berdasarkan satu arahan politik tertentu. Robert Levine mengemukakan bahwa terdapat 3 bentuk dari mekanisme sosialisasi politik, di antaranya yang pertama ada imitasi. Imitasi ini merupakan suatu proses peniruan yang dilakukan oleh suatu kelompok itu terhadap kelompok lainnya. Yang kedua, ada instruksi. Instruksi ini adalah suatu bentuk pembuatan serta pemberian arahan yang sifatnya itu formal. Dikatakan formal sebab instruksi tersebut menumbuh di dalam bentuk perangkat atau instrumen yang dibekukan serta juga diberikan kekuatan hukum. Yang ketiga, ada motivasi. Motivasi ini adalah suatu proses sosialisasi yang berlandaskan suatu narasi-narasi yang sifatnya itu positif dengan tujuan bisa atau dapat memacu semangat serta hasrat dari suatu kelompok atau juga individu di dalam melakukan sesuatu hal yang telah diarahkan. Tujuan dari sosialisasi politik yang pertama ada untuk dapat atau bisa memperluas pemahaman serta penghayatan dan juga wawasan terhadap suatu masalah-masalah politik yang berkembang. Kedua, mampu untuk meningkatkan kualitas diri di dalam berpolitik itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketiga, dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat itu menuju peran aktif serta partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa itu secara keseluruhan. Peran dan sarana sosialisasi politik. Peran serta juga sarana yang dilakukan di dalam sosialisasi politik antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Keluarga ini menjadi agen tetap di dalam contoh sosialisasi primer, khususnya ialah pada bidang politik. Dengan cara keluarga tersebut memperkenalkan bagaimana cara mencapai kekuasaan tersebut dapat dilakukan. Keluarga merupakan bagian inti proses dari pengenalan tiap individu pertama kali mendapatkannya. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan. Di sekolah tersebut, tentu siswa diajarkan untuk dapat memiliki wawasan politik, baik itu di dalam bentuk mata pelajaran maupun di dalam bentuk aplikasinya. Contohnya ialah pada pemilihan ketua OSIS, MPK, serta lain sebagainya. Yang ketiga, ada media massa. Di dalam bentuk artikel maupun esai ilmiah mengenai wawasan politik. Kajian di dalam media massa tersebut tidak hanya meliputi online, namun akan tetapi offline juga mengulas lebih dalam lagi untuk urusan berpolitik. Yang keempat, ada pemerintah. Pemerintah merupakan sentral serta yang paling penting di dalam sosialisasi politik. Dengan melalui sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat itu secara langsung, pemerintah juga wajib memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap perpolitikannya yang dianut negaranya. Yang kelima, ada partai politik. Di dalam urusan mencapai kekuasaan itu, dilakukan di dalam partai politik yang mempunyai fungsi di dalam melestarikan budaya politik pada negaranya. Dalam kajian partai politik, tiap-tiap orang yang ingin mencapai kekuasaan, khususnya itu adalah sistem pemerintahan demokratis seperti halnya Indonesia haruslah dengan melalui partai politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola komunikasi politik. Tapi sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi politik tersebut. Komunikasi politik merupakan bagian dari objek kajian ilmu politik yang disebabkan karena adanya interaksi yang bersifat politik dan memiliki fungsi agregasi, artikulasi, sosialisasi, dan juga rekrutmen. Definisi komunikasi politik menurut para ahli. Yang pertama ada Mas Wadi Rauf, seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik yakni berkaitan dengan kekuasaan negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Lalu ada Muller, 1973.
Komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila menekankan pada hasil. Sedangkan definisi komunikasi politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir ada Almond dan Powell. Komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama, fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat prerequisite bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang pola-pola komunikasi politik. Yang pertama itu ada pola komunikasi vertikal atau top-down dari pemimpin kepada yang dipimpin. Lalu yang kedua ada pola komunikasi horizontal antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Pola komunikasi formal, komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal. Lalu pola komunikasi informal, komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan sosialisasi politik. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik itu adalah di mana proses, sikap-sikap, dan pola-pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk. Dan itu merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik. Nah, fungsi sosialisasi politik menurut Rush and Altop adalah untuk melatih kemampuan diri atau individu dan memelihara sistem politik. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush and Altop menyuratkan terdapat 3 cara, yaitu dengan cara instruksi, imitasi, dan motivasi. Ada 4 macam agen perubahan sosialisasi politik, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya atau pergaulan, dan media massa. Selanjutnya, saya menjelaskan perkembangan sosialisasi politik, di mana masalah proses perkembangan sosialisasi politik itu lebih kepada proses bagaimana caranya manusia berkembang, yang artinya perkembangan sosialisasi politik itu melalui atau mempunyai tahap-tahap sebagaimana telah dijelaskan, seperti tahap-tahap menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, sampai dewasa. Frank and Elizabeth S. Van telah menunjukkan bagaimana caranya anak-anak berangsur-angsur menyadari satu lingkungan yang lebih besar dan bagaimana caranya anak-anak dan remaja semakin bertambah tanggap mereaksi situasi-situasi khusus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa lingkungan merupakan faktor yang paling penting dalam sosialisasi. Kesimpulan yang kedua adalah menjelaskan bahwa anak-anak yang berada di daerah urban ataupun kota itu lebih mengenal gedung Kapitol dibandingkan anak-anak yang berada di daerah desa. Hal ini disebabkan oleh orientasi yang lebih lokal ke kalangan anak-anak di daerah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firmansyah. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan sosialisasi politik dalam sistem politik. Sebelumnya, sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku. Selanjutnya, penggolongan sistem politik ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem sosialisasi politik secara totaliter, primitif, dan berkembang. Yang pertama, sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter. Totaliterisme adalah suatu pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi secara orang per orang tidaklah penting,
Sebaliknya, tiap manusia menjalankan peranannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama. Untuk itu, maka tuntutan Untapa adalah ideologi negara atau gagasan lain. Sebutan totaliter atau menyeluruh diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara. Hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan negara dan tujuan bersama. Yang kedua yaitu sosialisasi politik dalam masyarakat primitif. Dalam masyarakat primitif, peranan sosialisasi tampak pada masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi yang kuat, yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Dalam sosialisasi politik pada masyarakat primitif ini, tidak mengenal diferensi seperti pada masyarakat modern, dan proses sosialisasinya dicirikan dengan kesatuan intrinsik yang menekankan masalah ritual, legitimasi, peranan sosial, juga pencapaian status. Yang ketiga adalah sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang. Hubungan antara hal-hal lama dengan yang baru ini terlihat pada wilayah di dunia yang pernah menjadi koloni kekuatan barat. Kekuatan barat tersebut memperkenalkan lembaga-lembaga politik barat, birokrasi, kebudayaan, dan pendidikan manifestasi dari masyarakat barat yang ada membentuk wahana modernisasi dalam masyarakat. Meskipun masih tetap ada manifestasi dari masyarakat tradisional, sosialisasi dalam masyarakat berkembang ini muncul karena adanya campuran yang kompleks antara hal-hal tradisional dan modern, terdiri atas satu seri lembaga modern yang bertumpu pada dasar-dasar yang tradisional yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari proses industrialisasi dan urbanisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi sosial politik dan perubahan. Sosial politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat, tidak hanya dalam masyarakat nasional. Sosial dan politik mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat karena masyarakatnya yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu pula sebaliknya, dalam kehidupan sosial kita tidak berlepas dari unsur-unsur politik. Perubahan sosial politik adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat atau sosial dan pada negara atau pemerintah atau politik. Pada masyarakat terdapat aturan, adat istiadat, norma, dan kebiasaan yang berkembang dan dianut oleh masyarakat dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Pada negara terdapat lembaga, organisasi, institusi pengambil kebijakan yang melakukan pengelolaan terhadap manusia di tengah masyarakat. Secara sosial, masyarakat mengalami perubahan yang ditandai dengan perubahan kultur atau budaya yang berkembang selama ini. Norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang selama ini diikuti mengalami perubahan dan pergeseran seiring dengan perubahan zaman. Secara politik, masyarakat mengalami krisis kepemimpinan karena perubahan pada tingkat struktur, elit, atau pemimpin yang organisasi atau lembaga dalam masyarakat tersebut. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai hal yang mempengaruhi sirkulasi elit kepemimpinan.